Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu secara daring. Ya, ini awal pembelajaran daring di semester 2. Untuk pertemuan ini, karena kan kita pertama kali bertemu di awal semester 2 ini untuk KAKI, maka di video ini saya tidak akan menjelaskan tentang materi pelajaran, ya. Di sini akan saya merefleksikan perjalanan kalian di mata pelajaran KAKI selama semester 1. Nah, apa maksudnya merefleksikan itu? Ya, yang dimaksud merefleksikan adalah mencerminkan atau menggambarkan apa yang digambarkan atau yang dicerminkan, yaitu perjalanan kalian dalam mengikuti pembelajaran kajian Al-Quran di semester 1. Nah, itu apakah sudah baik atau cukup baik atau malah kurang baik. Nah, itu menjadi refleksi bagi kita semua, terutama bagi kalian sebagai siswa, ya. Harapannya dengan adanya refleksi ini, maka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran KAKI khususnya ya di semester 2 ini kalian lebih baik, ya. Yang sudah baik dipertahankan baiknya, yang cukup baik atau kurang baik, nah ayo ditingkatkan supaya semester ini lebih baik. Nah, hal ini berkaitan dengan ketuntasan tugas kalian, ya anak-anak. Ketuntasan tugas kalian untuk KAKI saya lihat secara umum itu sudah bagus, ya. Meskipun masih ada beberapa anak, ya, ada yang kosong blong, ya, tidak mengerjakan sama sekali, ada yang mengerjakan hanya satu. Nah, itu saya maklumi karena kan setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Mungkin yang tidak mengerjakan sama sekali itu potensinya di misalkan di musik atau di misalkan yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran itu, ya. Nah, bagi kalian yang sudah tuntas selama semester 1 kemarin, maka di semester ini, semester 2, saya harap itu dipertahankan keaktifan, ketuntasan dalam mengerjakan tugas, ya. Yang belum aktif, ayo mulai ditingkatkan, ya. Nah, untuk hasil PAS, ya, hasil penilaian akhir semester kemarin untuk KAKI kan, karena soal yang diberikan dan ini ditentukan oleh sekolah itu hanya 13 soal. Nah, 13 soal itu jika salah satu di pilihan ganda, maka akan cukup banyak poin yang terkurangi. Nah, maka ya saya lihat dari nilai hasil PAS itu rata-rata ya saya anggap cukup, ya. Cukup baik lah insya Allah, namun ada yang tidak sedikit yang sudah di atas rata-rata, artinya mereka nilainya bagus. Nah, mengingat di semester 1 kemarin itu kan sekolahnya masih belum normal, ya, masih setengah normal. Jadi untuk yang kategori remedi itu batas nilai yang saya tentukan itu beda dengan saat sekolah normal, ya. Ya, kalian mungkin tahu lah, saya nilainya 50, berapa kok nggak remedi, ya. Nah, itu sebagai toleransi saya karena sekolahnya kan masih belum normal, ya. Masih setengah normal semester kemarin. Semester ini juga bisa dikatakan masih setengah normal, ya, karena kan sekolahnya tidak sampai sore, hanya sampai siang, ya. Itu. Nah, untuk masalah nilai, baik itu nilai tugas ataupun nilai PAS, ujian akhir semester, bagi saya itu bukan hal yang terlalu penting, ya. Tapi untuk sekolah, ya, sekolah itu kalau nggak ada nilai, itu kan ibaratnya kayak nggak sekolah, ya. Jadi nilai itu bagi saya tidak terlalu penting, tapi dibutuhkan, ya. Nilai itu dibutuhkan dalam mata pelajaran, dalam ujian, dan dengan nilai itu kalian bisa naik kelas, bisa lulus dari SMA nanti, gitu. Nah, di sini saya memahami bahwa nilai itu tidak terlalu penting karena ada yang lebih penting. Apa kira-kira menurut kalian yang lebih penting dari nilai itu apa?
Ada yang bisa nebak kira-kira apa ya yang lebih penting dari nilai? Di sini dalam hal pembelajaran ya, bukan di kehidupan sehari-hari. Di sini yang saya bahas dalam proses pembelajaran. Ada yang lebih penting dari nilai. Itu apa? Ada yang bisa nebak kah? Yaitu yang lebih penting dari nilai adalah akhlak. Nah, akhlak itu lebih penting dan lebih utama. Bahkan akhlak itu di atas ilmu, ya. Akhlak itu di atas ilmu. Ini saya memahami dari hadis Nabi bahwa beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, Nabi bersabda bahwa sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini kan sudah jelas. Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, ya. Bukan menjadikan orang itu pintar, apalagi menjadikan orang itu kaya, ya itu bukan, ya. Jadi akhlak itu yang menjadi tujuan kenapa Nabi Muhammad itu diutus, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini kan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebaiknya meneladani, ya, bagaimana sih akhlak yang baik yang harus kita lakukan, terutama dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, akhlak yang perlu dilakukan, ya, saat di kelas, saat pembelajaran berlangsung, apa kira-kira yang perlu dilakukan? Ya, paling enggak ini hal yang sepele, ya, tapi kalau dilakukan itu seakan-akan itu tidak baik, ya. Ini contoh kecil, yaitu ngobrol sendiri atau guyonan sendiri saat pembelajaran berlangsung, apalagi saat guru menerangkan, apalagi saat guru membahas materi pelajaran itu tidak perlu dilakukan, ya. Itu contoh kecil. Contoh yang lain apa kira-kira yang sering terjadi? Seperti ini, kan zaman sekarang HP itu ibaratnya separuh nyawa. Kalau nggak pegang HP, kalau nggak punya HP itu ibaratnya kayak hidup di zaman dulu, ketinggalan zaman dan lain-lain, ya. Nah, HP di sini kalian harus bisa mengatur kapan HP itu bisa digunakan, kapan HP itu harus disimpan dulu. Nah, saat pembelajaran berlangsung terutama saat guru menerangkan, ya, itu HP saya harap disimpan dulu, paling aman dimasukkan ke tas atau di saku. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian nggak fokus ke HP. Kalau fokus ke HP itu nanti kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Juga termasuk tidak menunjukkan akhlak yang baik juga, ya kan. Itu harus coba diperbaiki kalau yang masih seperti itu. Mulai saat ini dan seterusnya ayo diperbaiki. Ya, caranya HP itu jangan taruh di meja, ya. Lebih aman biar tangannya itu tidak gatel pengen lihat siapa yang update story, update status, siapa yang balesi chat, ya. Itu lebih baik disimpan dulu dalam tas atau di saku bisa. Untuk mengantisipasi biar kalian tidak sering-sering buka HP saat pembelajaran berlangsung, itu, ya. Itu hal yang penting, tapi harus coba diterapkan mulai hari ini, mulai besok saat aktif tatap muka lagi, ya. Saya harap seperti itu, dan semua pelajaran, ya, tidak hanya di pelajaran KAKI aja. Semua pelajaran saya harap seperti itu. Kemudian ini ada sedikit cerita, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu, ulama itu orang-orang alim dalam bidang agama, ya. Itu mereka belajar akhlak terlebih dahulu daripada belajar ilmu. Bahkan belajar akhlak itu mereka lebih lama daripada belajar ilmu. Jadi di sini akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Dan dengan akhlak, maka kalian itu lebih mudah dalam memahami pelajaran, ya. Saya yakin dengan akhlak yang kalian terapkan di kelas, insya Allah lebih mudah dalam menerima ilmu, memahami pelajaran, bahkan tidak gampang lupa terhadap pelajaran yang telah diberikan oleh
guru di kelas, gitu ya. Jadi akhlak di sini lebih utama dari nilai, lebih utama dari ilmu bahkan ya. Itu ya. Jadi akhlak coba diperbaiki, yang masih belum baik, yang sudah baik akhlaknya dipertahankan ya. Dan kalau bisa ditularkan ke teman-temannya. Kalau ada teman sebelahnya yang main HP saat guru menerangkan, itu coba ditegur ya. Sebagai teman yang baik harus mengingatkan pada hal yang baik ya. Itu. Nah, ini sudah 10 menit lebih saya bikin video ini, maka akan saya akhiri karena biar tidak terlalu lama. Oh ya, ini mumpung masih ingat, di semester ini ada sedikit perbedaan terkait penugasan dengan semester lalu. Semester 1 kemarin ya, ada sedikit perbedaan. Di semester ini insya Allah penugasannya itu langsung dikumpulkan ke saya tanpa melalui mengirim ke e-learning atau ke WA. Jadi langsung dikumpulkan ke saya. Maka saya harap untuk buku pelajaran itu jangan dicampur-campur ya. Untuk KAKI harus bukunya sendiri, jangan dicampur dengan pelajaran yang lain. Berapa sih harga buku? Kan tidak terlalu mahal ya, masih mahal paketan kalian. Masa kalian berani beli paketan tapi nggak berani, atau eman, katakanlah eman beli buku tapi beli paketan nggak eman ya kan. Ini harus coba buku pelajaran tidak dicampur-campur ya. Oke, apalagi ya. Nah, minggu depan insya Allah mulai materi pelajaran, dan di semester ini ada 4 topik ya, 4 materi yang akan kita pelajari ya. Itu jadi insya Allah nanti file materi akan saya berikan melalui WA ataupun e-learning ya, kalau e-learning sudah normal ya. Itu aja ya untuk video ini. Akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.